Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-35. Gajah Enggon meliuk menghindar sambil kedua tangannya kembali berisi 2 pisau tajam siap dilontarkan. Namun Gajah Enggon mendapatkan kenyataan yang tak terduga. Brimoro yang juga menggenggam batu mengayunkan batu itu sangat deras. Bukan Gajah Enggon yang menjadi sasarannya, tetapi istrinya. Gajah Enggon terpaksa membelah perhatian. Namun Gajah Enggon kemudian melihat istrinya telah menempatkan diri berlindung di belakang seekor kuda yang entah milik siapa. Kuda itulah yang terhajar batu hingga terlonjak berdiri kedua kaki depan di atas. Berlari kencang kuda itu menyebabkan Udan Tahun, Brimoro, dan Lancar Manuhara berlarian menghindar. Kesempatan yang amat longgar itu dimanfaatkan dengan baik ketika Gajah Enggon melirik. Ki Brajang Ratu setelah melompat ke atas punggung kudanya yang melesat kembali ke arah selatan. Sial! Gajah Enggon mengeluh. Gajah Enggon dibingungkan atas langkah apa yang harus diambil. Namun lagi-lagi ia dan istrinya terlambat. Udan Tahun tiba-tiba bersiul kuat sekali sebagai sebuah isyarat yang harus dilakukan. Setidaknya Udan Tahun merasa merampas payung dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka itu jauh lebih penting daripada melayani Senopati Gajah Enggon, bahkan mengurus temannya. Udan Tahun dan 2 temannya yang tersisa berlarian ke arah kuda yang telah bergerak setelah memperoleh panggilan lewat siulan melengking. Sia-sia upaya Gajah Enggon mengayunkan pisau-pisau senjata rahasianya karena jarak mereka telah jauh. Gajah Enggon dan istrinya cemas kehilangan jejak para buronan itu karena kuda-kuda tunggangan mereka disembunyikan jauh di belakang mereka. Rai Sunilok ternyata berpikiran sama dengan suaminya. Rai Sunilok berlari kencang disusul suaminya yang menyesali diri. Jejak yang semula sangat jelas itu menjadi samar lagi. Apa boleh buat, langkah yang dilakukan berikutnya adalah kembali mengais-ngais jejak kaki kuda yang untunglah terlihat jelas di jalanan yang becek itu. Dengan apa yang dialaminya, sadarlah Senopati Gajah Enggon bahwa ada beberapa pihak yang berkeinginan memiliki benda-benda pusaka yang hilang itu. Bisa jadi berita mengenai Songsong Kiai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka telah menyebar ke telinga pihak-pihak yang berkepentingan dengan benda itu. Siapakah mereka? Meski Gajah Enggon berpikir keras apapun, tidak menemukan jawabnya. Esok harinya di kota raja, matahari sedang bersinar terang ketika latihan perang gabungan diselenggarakan di alun-alun Babat. Bukan di alun-alun depan Purawaktra. Setelah hampir 3 pekan, tamu-tamu dari Damasraya berada di Majapahit. Latihan perang itu digelar di lapangan Hubat untuk memperoleh gambaran lebih jelas bagaimana hasil benturan berbagai gelar perang. Juga bagaimana kelebihan sifat khusus gelar perang yang dilakukan prajurit Swarna Bumi yang menimbulkan gagasan bagi Gajah Mada untuk merancang gelar perang baru yang ia beri nama Bayu Bajra. Gelar perang Bayu Bajra itulah yang kini sedang ia coba. Di sebuah punggung yang dibangun tinggi, Pati Gajah Mada ditemani oleh Pangeran Pati calon pewaris kerajaan Damasraya, Adityawarman, dan Senopati Gagak Bongol juga tampak hadir di latihan perang itu. Suami Prabu Putri, Raden Cakradara, dan Raden Kudamerta yang sangat menikmati gladi perang yang terjadi. Uwira yang telah kembali dari Singosari dan bergabung dengan Adityawarman semula berada di punggung yang disediakan. Akan tetapi, beberapa jenak kemudian Adityawarman tidak lagi melihat pamannya yang rupanya lebih senang berbaur dengan para penonton yang menyemut di pinggir lapangan. Di
Di panggungan yang lain, para pejabat penting Majapahit juga diundang menikmati suguhan gladi perang. Para pejabat Pancari Wilwotikto hadir lengkap, tak seorang pun yang tidak tampak. Demikian juga dengan segenap Mahamentri Katrini. Tampak Mahamentri Hino Dyah Janardana, Mahamentri Sirikan Dyah Mano, dan hadir pula Mahamentri Halu Dyah Loha. Panggungan yang lain, dari sana orang mampu melihat sampai ke ujung lapangan, disediakan untuk para tanda, para menteri, dan tamu-tamu penting yang kebetulan hadir sehubungan besok harinya akan digelar pasewakan. Dalam pasewakan itu juga datang penguasa Keta dan penguasa Sadeng yang meskipun pimpinannya tidak hadir diwakili oleh patih-patihnya. Mapanci Keta diwakili patihnya, Panji Hyang Rogasiwi dan Adipati Sadeng diwakili pula Gondardama dan Naraja. Benar-benar dahsyat latihan perang yang digelar dengan cara berbeda itu. Di sisi kiri dari arah panggungan, pasukan Jalapati menggunakan gelar Cakrabyuha, sementara itu di sebelah kanan pasukan gabungan dari Kesatuan Saku Bayu dan sekitar 400 prajurit dari Damasraya berada dalam gelar perang Bayu Braja yang dirancang Gajah Mada setelah memperhatikan dan mempelajari cara perang orang-orang Swarnabumi itu. Latihan berlangsung dengan dahsyatnya. Bagi perang yang sesungguhnya, latihan dimulai setelah masing-masing mendapat petunjuk dari para pimpinannya. Gajah Mada telah menunjuk Gagak Bongol sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penerjemahan gelar perang baru Bayu Braja. Sementara itu Senopati Panji Suryo Manduro mengendalikan pasukan Jalapati yang sedang kosong pejabat pimpinannya dalam gelar perang Cakrabyuha. Ketika sangkakala sebagai pertanda latihan perang besar-besaran ditiup, riuhlah para penonton yang memadati tepi lapangan bubat. Tua, muda, laki-laki dan perempuan, penduduk kota raja, dan bahkan jauh dari luar kota raja, tumpek blek menonton pertunjukan yang luar biasa itu. Tepuk tangan bergemuruh terdengar ketika lengking sangkakala bernada tinggi itu bersambung dengan genderang berderap serta bendi yang dipukul bertalu-talu. Apalagi bendi yang menggetarkan udara kali ini bukan bendi sembarangan, itulah Kiai Samudra. Pasukan di sebelah kanan yang menerjemahkan gelar perang Bayu Braja rupanya mampu memahami gagasan Gajah Mada. Bayu Braja adalah kekuatan angin yang bergelombang dengan sangat kuat, yang ada kalanya berubah bentuk menjadi lesus yang meliuk tajam dan selalu meninggalkan kerusakan di mana-mana. Untuk meruntuhkan hati lawan, genderang dipukul berderap langsung dari kedalaman gelar perang itu. Derap yang menyebabkan orang berpikir tentang angin yang bertiup amat deras. Gajah Mada merasa puas menilik semua isyarat perintah langsung diterjemahkan dengan baik. Dengan demikian Bayu Braja bisa menjadi salah satu pilihan gelar perang jika keadaan memungkinkan. Setidaknya jika perang itu berlangsung di ruang lapang, gelar perang Bayu Braja mulai menampakkan kelebihannya dari sangat sedikitnya jumlah korban yang jatuh karena rapatnya pertahanan yang dibangun. Namun Gajah Mada juga melihat bukan perkara gampang melibas kekuatan gelar perang Cakrabyuha, apalagi jika dilakukan oleh prajurit yang sudah sangat terlatih dan amat mengenali sifat-sifat khusus yang menjadi jiwa dari gelaran perang itu. Maka perang yang terjadi benar-benar perang yang dahsyat. Sang waktu terus bergerak hingga pagi merambat siang. Segenap prajurit terperas keringatnya sampai pada titik terakhir. Ketika matahari makin menanjak, makin jelas kemana arah perang yang terjadi. Siapakah yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Barangkali karena Bayu Braja adalah gelar perang yang masih baru dan belum benar-benar dihayati para prajurit yang menerjemahkannya, yang ditandai di sana-sini masih belum ada kesamaan pemahaman, maka lambat laun gabungan pasukan dari Swarnabumi dan Majapahit yang menyatu dalam gelar Bayu Braja itu akan berada di pihak yang kalah.
Namun Gajah Mada merasa puas melihat hasil latihan yang kemudian berakhir oleh isyarat sangkakala sebagai tanda telah tiba waktu untuk beristirahat. Meski gelar perangnya kalah, hal yang memang telah diperkirakan oleh Gajah Mada, gladi perang yang diselenggarakan di lapangan Bubat itu membuat Gajah Mada amat puas. Demikian pula dengan masing-masing suami Prabu Putri. Ada sebuah hal yang menyebabkan Patih Gajah Mada menyimpan kepuasan tersendiri. Hal itu karena ia merasa yakin entah berada di sebelah mana atau mungkin berbaur dengan para penduduk yang menyaksikan dengan mengepung tepung gelang alun-alun Bubat, Telik Sandi Keta dan Sadeng telah mengamati latihan perang. Senopati Gagak Bongol mendekat bersamaan Bayangkara Kebu Windet dan Haryo Muncar. Adityorman ikut menyimak pembicaraan itu. "Bagaimana?" tanya Gajah Mada. Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada Gagak Bongol. Kebu Windet yang ditanya segera mempersiapkan diri. "Telik Sandi musuh berjumlah 7 orang. Mereka menyebar di antara penduduk dan akan kembali ke Keta malam ini. Demikian hasil pengintaian yang kami lakukan, Kipati," jawab Kebu Windet. Gagak Bongol meminta perhatian. "Bagaimana?" tanya Gajah Mada. "Bagaimana kalau aku siagakan orang untuk menyergap mereka?" Ternyata Gajah Mada tidak sependapat. "Jangan, biarkan saja orang-orang Keta itu mengamati kekuatan yang dimiliki oleh Majapahit. Namun, tetap awasilah mereka dan jangan sampai kelihatan. Kecuali jika mereka membuat onar seperti yang dilakukan Kiai Wirogati dan anak buahnya. Kuizinkan kau meringkus mereka. Pendek kata, jangan ganggu Telik Sandi Keta itu. Kita akan lihat bagaimana sikap putusan Keta dalam pasewakan besok. Orang itu sekarang sudah hadir dan diinapkan di pesanggerahan bersama para tamu negara bawahan yang lain." Gagak Bongol mengangguk. Mendengar semua itu, Adityorman menatap wajah Gajah Mada dengan cara agak berbeda, seolah melalui saling menatap seperti itu masing-masing sedang menyetujui sebuah masalah, dan oleh karenanya tiba-tiba Adityorman menyampaikan pertanyaan yang berbelok. "Bagaimana dengan apa yang telah aku sampaikan tadi, Kakang Gajah Mada?" Gajah Mada membalas pandangan mata Adityorman. Gagak Bongol sedikit bingung. "Bagian yang mana?" balas Gajah Mada. "Sesuai dengan rencana, sore ini kami mohon pamit kembali ke Swarna Bumi." Gagak Bongol yang belum mendengar hal itu sebelumnya merasa aneh. Adityorman merencanakan akan berada di Majapahit beberapa bulan lamanya. Mengapa baru 3 pekan sejak kedatangannya, Adityorman telah berpamitan akan kembali pulang? Gagak Bongol membaca apa yang tersirat di raut muka Gagak Bongol. "Telah ada kesepakatan antara aku dengan Adityorman bahwa ke depan Damasraya dan Majapahit harus menjadi gabungan kekuatan yang besar. Jika hal itu terwujud, negeri Tartar atau negeri manapun dari belahan bumi yang mencoba-coba meluaskan wilayah sampai ke wilayah Nusantara ini akan berpikir 1000 kali. Oleh karena itu, Adityorman harus pulang lebih dulu ke Swarna Bumi untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu sehubungan dengan semua rencana itu." Gagak Bongol memahami hal itu, namun tetap merasa ada yang aneh karena tak ada pembicaraan apapun sebelumnya. Rencana kembali ke Swarna Bumi itu seperti disampaikan dengan mendadak. "Jadi, besok Tuan akan kembali ke Damasraya?" Adityorman mengangguk. "Tetapi bukankah Tuan berencana tinggal lebih lama? Kemarin bahkan Tuan telah menyebut akan tinggal di Majapahit lebih lama, setidaknya 6 bulan. Adityorman akan menjawab pertanyaan itu, tetapi Gajah Mada mengambil alih untuk memberi jawaban. "Ke depan ada pekerjaan besar yang harus dilakukan Majapahit jika ingin menjadi negara yang besar, yaitu harus memiliki armada yang sangat besar. Untuk itu nantinya kita akan mengirim orang-orang Majapahit ke Swarna Bumi untuk belajar bagaimana cara membuat kapal-kapal besar kepada para empu yang menguasai. Itu sebabnya Mas Adityorman harus pulang lebih dulu untuk mempersiapkan semua itu." Gagak Bongol mangut-mangut, tetapi hati kecilnya tetap merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang seperti disembunyikan.
Ternyata tak hanya Gagak Bongol yang terkejut, bahkan para prajurit warna bumi juga terkejut ketika memperoleh pemberitahuan yang disalurkan kepada mereka bahwa sore itu pula mereka harus mempersiapkan diri untuk kembali naik ke kapal. Ada yang bisa menerima perintah itu, namun ada pula yang menyesalkan, terutama para prajurit yang telah memperoleh teman atau sahabat di Majapahit, juga para prajurit yang merasa mulai dekat dengan gadis setempat. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan adiknya juga tak tercegah rasa herannya karena pamitan itu dilakukan mendadak. Namun untuk rasa terkejut Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, Gajah Mada mampu memberikan penjelasan sehingga kedua Prabu Putri itu memahami. Meski demikian, Gajah Mada juga meminta kepada kedua Prabu Putri untuk menyembunyikan alasan itu rapat-rapat. Bahkan Gajah Mada melarang kedua Prabu Putri bercerita kepada suami masing-masing. Ketika sore datang, latihan perang di alun-alun Huba disudahi tanpa prajurit warna bumi. Pergerakan prajurit dari tanah seberang yang telah berpamitan untuk kembali ke negaranya itu tidak lolos dari perhatian mata-mata Keta dan Sadeng. Tak seperti ketika datang harus berjalan kaki dari ujung Galuh. Ketika mereka kembali, hampir sebanyak 50 kereta kuda dan lebih dari 200 ekor kuda dikerahkan untuk mengantar mereka kembali ke pelabuhan. Dengan jumlah itu, prajurit warna bumi terangkut semua. Akan kemana mereka? Bertanya seorang Telik Sandi kepada temannya. Mereka akan kembali ke Kedamasraya, jawab teman di sebelahnya. Gila, mata-mata pertama meletup tertahan. Kenapa? Jumlah kuda itu banyak sekali, kata orang pertama. Apakah itu merupakan gambaran bahwa sejumlah itu pasukan berkuda yang dimiliki oleh Majapahit? Telik Sandi di sebelahnya berpikir, menurut taksiranmu, berapa jumlah kuda dikurangi kuda penarik kereta yang tak perlu dihitung? Mungkin 200, kenapa? Jika hitunganku tidak salah, aku menduga hanya sebesar itu jumlah kuda yang dimiliki Majapahit. Karena jika masih ada yang tersisa, tentu tak diperlukan kereta kuda untuk mengantar tamu-tamu dari tanah seberang itu. 200 ekor kuda, kurasa itu jumlah yang belum menakutkan. Kurasa benar apa yang pernah disampaikan oleh Ki Wirata Wirogati, kekuatan sebuah pasukan itu terletak pada pasukan berkuda yang mempunyai kemampuan gerak dan jelajah yang luar biasa. Pasukan segelar sepapan seperti yang hari ini kita lihat akan tumpul jika berhadapan dengan pasukan berkuda yang berjumlah 1000 saja karena kemampuan gerak dan jelajahnya yang luar biasa. Apalagi jika dilakukan gerakan pukul, dan lari dengan tujuan anak panah yang tidak ada habisnya. Para Telik Sandi Keta yang telah menyusup ke Majapahit yang berbaur dengan segenap penduduk yang menyaksikan geladi perang terus mengamati dan mengukur kemampuan prajurit Majapahit yang ternyata demikian besar. Setelah melihat secara langsung latihan perang yang terjadi, beberapa Telik Sandi mengambil simpulan terlalu dini Keta berharap akan mampu merobohkan pilar istana Majapahit jika kekuatan yang dimiliki masih seperti sekarang. Gabungan Telik Sandi dari Keta dan Sadeng yang bersekutu itu sama sekali tidak menyadari kalau gerak-gerak mereka sedang diawasi. Lebih dari 100 orang prajurit sandi dari Sandi Yuda Bayangkara mengamati gerak mereka tanpa diketahui. Sayang, apa yang diperintahkan Gajah Mada tegas dan tidak bisa dibantah. Para Telik Sandi dari wilayah yang mencoba memberontak itu harus dibiarkan apapun yang mereka lakukan. Malam benderang dengan bulan dan bintang ketika kapal-kapal warna bumi yang telah diisi dengan perbekalan berlimpah itu mengangkat jauh dan mulai bergerak di bawah angin ke tengah. Puwira merasa sangat tidak paham dengan kepulangan yang dilakukan mendadak itu. Tak hanya Puwira, tetapi juga beberapa perwira tinggi. Dari tepi pantai segenap rakyat Majapahit yang melepas tamu-tamu penting itu dari negara sahabat itu berangsur-angsur pulang. Pun demikian dengan Senopati Gagak Bongol yang bertugas melepas perjalanan tamu-tamu itu.
Jika semua pihak mengira kepulangan tamu-tamu itu sebagai hal yang lumrah, tidak demikian dengan Gagak Bongol yang tetap merasa penasaran karena ia tahu persis tamu-tamu itu seharusnya tinggal lebih lama, setidaknya sampai 6 bulan ke depan. Sayang sekali Gagak Bongol langsung mengambil keputusan untuk kembali setelah kapal-kapal tamu itu bergerak. Hal itu karena Gagak Bongol harus bertanggung jawab pada keutuhan dan keselamatan kuda-kuda yang semula digunakan untuk mengantar pulang para tamu. Andai kata Gagak Bongol mau bersabar bareng 2 tabu, ia akan melihat sebuah keganjalan. Dalam kegelapan malam, tetapi masih bisa dilihat dengan jelas kapal-kapal itu tiba-tiba membelok tajam ke utara. Bahkan dalam gerakan yang amat terlihat sebagai balik arah, bahwa kapal-kapal besar Damasraya Swarnabumi di bawah pimpinan Adityawarman itu bertindak aneh. Terlihat dari perintah pemadapan lampu, selanjutnya di utara Madura, kapal-kapal itu akan bergerak ke arah timur. Sudah waktunya kau beritahu penjelasan Adityawarman, berkata Puwira yang ditunggui pula oleh beberapa perwira yang juga ingin mengetahui duduk persoalannya. Adityawarman yang duduk di kursi dalam ruangan kemudi bangkit dan berjalan mondar-mandir. Aku telah mengambil kesepakatan awal penting dengan Kakang Gajah Mada, yang nantinya kesepakatan itu akan dikuatkan oleh Ayahanda Raja di pihak Swarnabumi dan saudara-saudaraku para Prabu Putri di pihak Majapahit, bahwa antara Majapahit dan Damasraya mengikat diri dalam penggabungan kekuatan dan akan membangun kekuatan armada besar-besaran yang nantinya akan dipergunakan membendung kekuatan dari arah barat yang selama ini terus mengintai dan mencari celah untuk menjajah wilayah ini. Para perwira menyimak penuturan Adityawarman. Jauh sebelumnya para perwira itu ikut terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang terjadi sehingga tidak merasa terkejut dan aneh dengan apa yang disampaikan oleh pewaris kekuasaan Damasraya itu. Namun, rupanya Puwira masih menyimpan ganjalan. Dalam bentuk bagaimana kedudukan bersama antara Majapahit dan Damasraya itu? Sama tinggi, Paman, jawab Adityawarman. Namun tetap saja kebersamaan itu harus ada yang memimpin dalam penggabungan kekuatan itu. Aku tak keberatan sama sekali Majapahit yang akan memimpin. Semangat hubungan Swarnabumi dan Majapahit haruslah karena masih keluarga, sehingga tidak perlu dipersoalkan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Semua semata-mata karena semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, karena Paman telah melihat sendiri bagaimana keadaan di Majapahit, Paman tidak perlu lagi berbicara soal siapa yang pantas berhak menduduki dampar istana Majapahit. Setelah saudara sepupuku Kologemot terbunuh, wajarlah jika Sri Gitarja dan Dyahwiyat yang diangkat menjadi penggantinya. Dari wajah Puwira terbaca dengan jelas ketidakikhlasan terhadap gagasan penggabungan kekuatan yang dirancang Gajah Mada dan Adityawarman, bahwa Puwira sebenarnya berdarah Singosari, meski hal itu menempatkan ia sebagai orang yang paling setuju dengan penggabungan itu. Namun, rupanya setelah sekian tahun tinggal di Damasraya, Puwira merasa lebih sebagai seorang asli Damasraya daripada orang Damasraya sendiri. Adityawarman mengedarkan pandangan matanya ke segenap wajah para perwira yang mengelilinginya. Ada yang keberatan dengan keputusanku ini? Tidak, terdengar jawaban serentak dari para perwira itu. Aku sependapat dan mendukung sepenuhnya gagasan bersama yang telah Tuanku rancang bersama Tuan Pati Gajah Mada itu. Tak masalah kita menjadi negara besar secara bersama-sama, karena membutuhkan tenaga dan biaya sangat mahal untuk besar sendirian, berkata Hulu Balang Huang Kurian. Ya, aku sependapat, tambah Hulu Balang Hang Baji yang menerima penjelasan itu dengan semangat meluap-luap. Hang Baji masih merasa dijejali semangat yang berkobar setelah ikut dilibatkan dalam latihan perang bersama yang digelar berhari-hari lamanya. Dalam latihan perang itu, Hang Baji dan beberapa perwira lainnya banyak menyerap pengetahuan. Sekarang kalau boleh aku tahu Tuan, mengapa kita tiba-tiba mengambil ke arah timur melalui belakang Pulau Madura? Bertanya Hang Baji.
Adityawarman tersenyum. Sebelum menjawab, ia perhatikan wajah Puwira yang terlihat agak aneh sebagai siratan kejengkelan dan ketidaksepahaman. Namun pewaris kekuasaan di Damasraya itu lebih menempatkan Puwira sebagai paman yang telah mengasuh dan mengajarinya banyak ilmu pengetahuan. Tak lagi boleh lebih dari itu. Kebijakan penting terkait hubungannya dengan Majapahit sekarang sepenuhnya berada di tangannya. Puwira boleh saja memberi saran apapun, tetapi keputusan tetap berada di tangannya. Kita menempuh perjalanan ke timur untuk sebuah kesepakatan yang aku ambil dengan Kakang Gajah Mada. Kita akan membayangi sebuah wilayah bernama Keta. Wajah-wajah Hulu Balang itu berubah menjadi sumringah, apalagi manakala Raja Muda mereka menyampaikan penjelasan lebih rinci dan jelas atas apa saja rencana yang diterjemahkan. Sementara itu, raut muka Puwira sungguh sulit untuk ditebak. Apa warna macam apa di balik wajahnya yang membeku itu? Di langit, bintang-bintang gemerlapan.